Antum itu udah tua-tua gitu loh, udah jembuten. Mungkin aja jembutnya itu udah berubah gitu. Tapi masih sok, ya Allah, udah istiqomah. Kalau ahlinya dakwah saja sama umat yang baik gitu loh. Jadi kesannya itu kayak apa? Ini kayak kayak kelompok-kelompok Taliban jadinya. Indonesia itu selalu diintervensi hal-hal yang seperti itu, kacau gitu. Gitu, apakah saya di sini sebagai Panglima Laskar NKRI, apa saya harus teriak? Kalau ini saja bukan negara-negara hukum, negara ini tidak dibatasi dengan aturan-aturan. Apa saya harus teriak? Saya harus kumpulkan banyak massa, saya harus kumpulkan banyak orang, terus akhirnya berperang begitu, terus bunuh-bunuhan begitu. Kronologisnya Ustadz Fauzi itu apa ya? Kalau di persekusi ya semi persekusi lah ya. Artinya di situ menekankan sesuatu terhadap Ustadz Fauzi yang ada di Jakarta. Nah tiba-tiba Ustadz Fauzi itu kan nggak terima lah ya. Videonya itu di framing, diviralkan. Nah akhirnya Ustadz Fauzi itu dikunjungi, disilaturahmi sama kawan-kawan Laskar NKRI. Akhirnya kawan-kawan Laskar NKRI itu datang ke tempatnya Ustadz Fauzi kemarin. Ada sekitar berapa orang ya, 15-an orang kurang lebih. 15 orang itu akhirnya datang ke tempat Habib yang oknum Habib ya, Habib Faris atau siapa itu, Habib Faiz ya atau siapa ya. Akhirnya meminta klarifikasi, datang ke sana dengan cara silaturahmi. Ada sekitar 15 orang. Nggak taunya kawan-kawan Laskar NKRI itu dikepung sama orang-orang dari FPI atau apa itu kalau tidak salah. Itu sekitar 200 orang. Sampai 200 orang itu orang-orang Laskar NKRI itu dikepung sekitar 200 orang. Kemarin malam kejadiannya. Nah, dengan penuh tekanan itu kalau saya melihat Ustadz Fauzi itu dengan penuh tekanan karena ya orang banyak, orang-orang teriak, bahkan ada yang teriak-teriak halalkan darahnya. Jadi orang-orang dari pihak sana itu para muhibinnya Habib ya, para muhibinnya Habib sana lah ya, Habib sana. Ini biasalah orang-orang FPI gimana sih? Halal darahnya, ada yang bawa senjata juga, ada beberapa orang kita itu melihat, ada beberapa anggota kita itu melihat, ada yang bawa senjata tajam ya, sajam. Ada. Akhirnya ya ada yang teriak-teriak mundar-mandir, halalkan darahnya itu menurut cerita itu. Itu sebelum dari ada aparat datang ya kemarin itu. Ya rame lah, artinya begini. Memang bajingan ini itu dari dulu itu ya persekusi dengan dalih tabayun. Persekusi dengan dalih silaturahmi, tetapi penuh dengan tekanan. Jadi kebebasan berpendapat itu bangsa kita itu sudah dipenggal-penggal oleh para muhibin bajingan. Para muhibin bajingan itu. Dan saya enggak pas yang kayak begitu, jujur aja enggak pas. Kok begitu takutnya gitu loh. Kok begitu takutnya ada Laskar NKRI sampai ngumpulin orang sebanyak itu. Lalu mau ngapain gitu loh. Lawang penting loh silaturahmi. Orang-orang dari anggota Laskar NKRI pengen silaturahmi. Apa maksudnya Habib memviralkan video yang seolah-olah ini kok begini. Mau klarifikasi kok begitu takutnya tiba-tiba pasukan segitu banyaknya, ada sekitar 200 orang lebih datang hanya untuk apa, mau ngapain gitu. Ini mau perang ya kan? Enggak kayak begitu. Sebetulnya itu antum itu udah tua-tua gitu loh, udah jembuten.
Mungkin aja jembutnya itu udah berubah gitu. Tapi masih sok, ya Allah, udah istiqomah. Kalau ahlinya dakwah saja sama umat yang baik gitu loh. Jadi kesannya itu kayak apa? Ini kayak kayak kelompok-kelompok Taliban jadinya. Indonesia itu selalu diintervensi hal-hal yang seperti itu, kacau gitu. Gitu, apakah saya di sini sebagai Panglima Laskar NKRI, apa saya harus teriak? Kalau ini saja bukan negara-negara hukum, negara ini tidak dibatasi dengan aturan-aturan. Apa saya harus teriak? Saya harus kumpulkan banyak massa, saya harus kumpulkan banyak orang, terus akhirnya berperang begitu, terus bunuh-bunuhan begitu? Ya tidak mungkin. Emang Jakarta itu sudah rawan sekali. Jakarta itu memang rawan sekali. Dikuasai oleh kelompok-kelompok itu, kelompok-kelompok bajingan. Saya kasih tahu. Diisi oleh kelompok-kelompok bajingan yang katanya atas nama muhibinnya bersorban, tetapi akhlak, masya Allah, akhlaknya, congkaknya, hanya semua bersembunyi di balik muhibinnya Ahlul Bait. Maka saya sudah berdiskusi juga sama beberapa aparatur pemerintahan, aparatur negara. Apakah saya harus ngimbangin? Terus banyak-banyakan massa. Tetapi kami ditahan. Gus Arya mohon bersabar, Gus Arya mohon bersabar, Gus Arya mohon bersabar, Gus Arya mohon bersabar. Jadi kita yang katanya bangsa merdeka ini sudah seperti bangsa terjajah. Secara ideologis begitu. Menyuarakan sesuatu aspirasi ini dibatasi. Ketika tidak sepakat dengan mereka, tidak sejalan dengan mereka, kita akan dipersekusi. Kita akan dipersekusi. Yang anehnya lagi, ini yang aneh ini saudara. Wali Songo dihina. Keluarga Wali Songo diputuskan. Orang pribumi, orang Indonesia nggak rame. Nggak rame. Ya nggak ada yang mempersekusi. Yang menghina pun tidak dipersekusi. Emang bangsa kita itu bangsa jancok gitu loh. Bangsa pengecut. Walaupun tidak semua. Kalau seandainya Bahar bilang kita adalah bangsa curut, ya itu pas. Betul apa kata si Bahar? Lah memang mentalnya orang Nusantara, orang Indonesia ini sekarang curut-curut. Tidak seperti para pendahulu, para pejuang, para syuhada. Maka kalau Bahar bilang kalau kita ini adalah curut-curut, ya wajar. Coba bayangkan saja, 15 orang anggota Laskar NKRI ingin klarifikasi. Dengan cara apa? Orang pengen klarifikasi itu kan silaturahmi. Betul apa betul? Silaturahmi. Dia ketakutan menyediakan banyak massa. 200 orang lebih datang. Entah itu orang-orang Laskar FPI atau apa itu. Ini apa-apaan gitu. Yang saya heran ketika leluhurnya dihina, ente yang mengaku orang pribumi, orang Indonesia, domblang, celongap seperti curut. Tapi ketika orang pribumi mencintai yang diyakini adalah Ahlul Baitnya, orang yang ia cintainya, orang pribumi sendiri dipersekusi. Jadi jiwa-jiwa mentalnya orang-orang Indonesia, bangsa Indonesia ini sudah mentalnya itu sudah terjaga, mentalnya itu sudah rungkat. Jadi jangan harap secara ideologis bangsa kita mau dinetralisir, mau dinormalkan. Sudah abnormal semua. Karena apa? Semuanya sudah dapat surga. Yang menjanjikan surga ya dia akan bela mati-matian. Makanya jual surga biar banyak massa. Anda masih ingat nggak?
Ketika NU digempur, dibulak-balik, dijajah secara ideologi, dinyinyirin, digoreng. Masya Allah, kami mati-matian. Kami-kami yang mati-matian di lapangan, kami-kami yang matian memberikan edukasi, kami-kami yang mati-matian memberikan penyeimbangan informasi. Dan ketika terjadi hal yang seperti ini ramai, NU apa? Diam. NU nggak bisa lakukan apa-apa, apalagi mengkoordinir. Peduli aja tidak. Acuh. Alah, Nahdijin buat apa sih? Alah, dia mah Nahdijin, nggak dikasih apa-apa, nggak dibelain juga dia akan mati-matian. Saya kadang-kadang menangis. Kok bangsa kita itu tidak memiliki prinsip? Kok bangsa kita itu tidak memiliki prinsip jati diri bangsa? Kok bangsa kita sudah melupakan sumpah jati diri bangsa? Saya kadang-kadang itu nangis, ingat itu. Ya Allah, nanti kelak siapa yang akan menjadi penerus ya Allah? Apakah nanti ada orang yang berani bersuara lantang untuk apa? Untuk membangkitkan jati diri bangsa kita sebagai bangsa Indonesia yang murni dengan kultur dan ideologisnya. Secara ideologi, orang Islam terlalu diajarkan hal-hal yang bodoh. Orang Islam di Indonesia terlalu awam mengenal agama Islam, maka didoktrin dengan upaya-upaya yang berhubungan dengan agama. Dibodohkan, memang dijahilkan saudara-saudara kita. Bangsa kita itu secara tidak sengaja. Agama Islam itu adalah rahmat, cerdas, pintar, jenius, luar biasa. Tetapi sepertinya mereka itu membawa ajaran tersebut itu untuk menjahilkan kita atas nama agama. Dan hasilnya sampai hari ini porak-poranda secara ideologis.